Seorang bintang tamu spesial, dia juga kemarin habis dikeluarkan dari Smash. Dari Smash dikeluarkan. Smash itu nggak perlu dikeluarin, udah bubar sendiri Smashnya, Mas. Amin. Oh ya. Kita panggil ini masih artis. Iya. Metro TV. Wow, ada yang sempat masuk di Indosiar tapi patroli. Mas itu TV lain, Mas. Oh iya. Udah pernah lihat Mata Najwa? Siapa Gun? Ini nggak ada hubungannya sama Mata Najwa. Ini mata kaki. Jadi. Ini adalah, udah pernah lihat sentilan-sentilun? Nah, kita akan panggil produsernya. Jangan, kita akan panggil salah satunya. Sentilan apa sentilun? Kita akan panggil sentilannya atau sentilunnya? Ada request? Bapak Bupati mau request yang saya Boleh? panggil sentilan apa sentilunnya Pak? Bapak Bupati. Sentilannya apa sentilunnya, Pak? Oh sudah pulang? Yang ada aja. Oh, Oke. malah yang ada aja. Mau kita panggilkan yang sentilan apa sentilun Pak? Sentilannya, Pak? Sentilan. Sentilan? Juga Kalau ditelepon. sentilan? Hah? Ditelepon dulu Bu. Pak Sentilan? Sentilan. Ditelepon, Pak. Sentilan. Nomor HP-nya? Iya. Nomor HP-nya HP. mereknya Mito, Cici. Pak. Handphone no, bintang iklannya Linbat. Ini nek Halo. ditelepon. Coba. Til. Til. Sentilan ya? Mas Sentilan makanya Til. Ya, Halo? sudah. Aduh, Namanya nggak gimana? nyambung. Ya kita panggil Pak, mohon maaf Pak Sentilannya nggak nyambung waktu kita telepon. Jadi kita hadirkannya adalah yang ada aja Pak ya. Fatin Pak. Patin lah Sentilan itu. Kita panggil ada Sentilun. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Butet Kartarejasa, Saya mau foto. King of Monolog Indonesia. Ini Gun. Foto Gun, foto Gun. Foto, selfie, kita selfie dulu. Mau foto boleh foto aja. Foto, Wah, iki neng TV, luwih bagus neng TV. foto selfie. Pak foto, Pak foto nggih. foto, bareng-bareng Pak. Foto Mbak Kulon niku nyidam. Leboknya neng Instagram itu Pak. Wah. Suwe-suwe MC ini tak suwek cangkeme. Gun. Salah bintang tamu loh. Oh, Pak, enak mungkin Pak Sentilan aja nggak apa-apa Pak ya. Pak. Ini Jo ngerti-ngerti disuwek. Tapi ya Pak nggak apa-apa. Butet. Assalamualaikum. Wah. Waalaikumsalam Pak. Selamat datang di Pak Ponorogo. Wes salam ra di wow. Saya ngefan Pak. Saya tuh saking ngefannya. Ya. Mbok saya tuh mau tidur. Iki lho Mas, apa jenenge? Selimutnya tak sablon gambare Pak Butet kok. Wih kok jauh lagu nih? Di dadaku Ya ada brengosnya Pak Butet lewat Ya malah. makanya itu. Saking ngefannya loh Mas. Oh. Pak nanti minta tanda tangan ya. Ya, MOU tapi. Baik. Pak Butet ya. tak dembek. Tangannya kasar. Monggo Mas. Boleh. Demak driji. Berisi. Wah. Ambune mayat. Forensik Pak Butet ki. Ini tadi kan habis tadi makan malamnya menunya tahu? Apa? Sate kijing. Medeni. Pak Butet sudah Iya, ditunggu rekan-rekan dari Ponorogo. Selamat malam Ponorogo. Oh no. Kaya rocker. Coba aku nek aku ya. Iya, coba. Ojo kalah karo sing tuwa. Ora apa-apa. Sing tuwa kan. Yo aja kalah rek tuwa ndisi ora apa-apa ketemu Gusti. Aku sibuk. Gusti ada nomor handphoneku. Selamat malam Ponorogo. Anyep. Wait. Pongki jikustik. Malam saya Pongki Jikustik dari Jogja. Pongki rumahnya kondok mbak. Saya akan mencoba menyapa. Selamat malam Ponorogo. Anyep. Selamat malam Ponorogo. Rocker. Udah kalau itu memang ini Tapi selain umat Ponorogo sekarang Pak Bupatinya. Mana? Pak Bupati. Wes mulai. Pengen dilengserke wae. Wakil bupatinya masih ada? Bojone. Gayu blas. Mana Ibu Bupati? Pas paketan itu. Sampun? Pun. Ya.
Oke, saya ini gantian yang tua dulu. Iya. Yang sudah senior. Monggo Pak Butet, saya kasih waktu sampai besok Kamis. Ya. Boleh. Boleh. Ponorogo minta tepuk tangannya untuk Pak Butet. Butet, Kartara Jasa. Teman-teman semua, selamat malam ya. Ini hari yang sangat indah. Hari-hari ini, tempo hari, 2 hari yang lalu, kita menyaksikan peristiwa sejarah yang sangat dramatis. Sekaligus, seperti ku bilang tadi, indah. Indah karena kita menyaksikan 2 tokoh nasional yang semula dikabarkan berseteru, akhirnya memperlihatkan jiwa kenegarawanan. Luar biasa, saudaraku. Saat menyaksikan Pak Prabowo ketemu Pak Jokowi, saya itu tiba-tiba ingat Warok Ponorogo. Warok adalah sosok yang tidak saja memiliki ilmu tinggi, tetapi juga berjiwa tinggi. Warok sejati selalu memperjuangkan kebenaran. Warok sejati selalu menjunjung tinggi keadilan. Warok sejati selalu mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan dirinya, apalagi kepentingan partainya. Saudara-saudaraku, itulah semangat warok sejati. Warok itu ibarat pendekar yang tidak sekadar memiliki kemampuan mengalahkan orang lain, tetapi juga yang lebih penting mengalahkan nafsu dan egonya sendiri. Kuwi warok, Cuk. Yen kalah wani dodoki ngakui salah, kalah. Yen kalah orang ngambek, kuwi warok sejati. Nah, saya kira jiwa dan semangat warok itulah yang menginspirasi, pada akhirnya menginspirasi Pak Prabowo. Tidak lagi ada koalisi sono, koalisi seni, semua berdiri dari kaki yang sama untuk salam yang ketiga, persatuan Indonesia. Makanya kalau melihat situasi Indonesia hari ini, saya itu langsung teringat dengan potensi-potensi yang dimiliki Ponorogo. Coba kalau sampean semua perhatikan ya, Ponorogo sebenarnya kan tidak terlalu jauh dari Pacitan. Pak SBY asalnya Pacitan. Pak Jokowi yang jadi presiden hari ini Solo. Tonggoan loh. Nah, siapa tahu pada saatnya nanti ya di sekitar-sekitar sini Ponorogo berkesempatan. Sayangnya bupatinya wis mulih. Coba gak mulih, wahyu kepresidenan nanti jatuh di sini. Mulih. Ayo sorry Pak Amin, Pak Amin. Untung gak ono rais e. Nek Amin rais kan beda. Nek Amin Ponorogo iki Satrio Pandowo. Insya Allah. Loh, soalnya kalau yang pakai rais sekarang ini mohon maaf tidak bisa hadir karena sedang menyiapkan diri untuk jogging Jakarta Jogja.
diet, bakar kalori. Saya yakin banyak pemimpin di Ponorogo ini memiliki potensi hebat menjadi pemimpin nasional. Mungkin belum banyak yang tahu ya, kalau sebenarnya pahlawan nasional Pangeran Diponegoro wilayahnya Ponorogo, bukan Jogja. Sejarah harus dikoreksi. Cobalah, lihat itu ketoprak di Jogja, ketoprak di Tulungagung. Hai kowe balane di Ponorogo yo. Londo lokal nyebut Diponegoro dadine di Ponorogo yo. Loh, kalau sekarang ini dibuat survei dadaan, misalnya kita ini semua 100 orang, pasti akan kita dapatkan 49% perempuan ayu Ponorogo yang berpotensi jadi pemimpin. % berikutnya 49% adalah laki-laki Ponorogo yang siap menjadi pemimpin nasional. Kurang 2%. 1%. Ora ana bupatine, ora ana wakil bupatine, bojone wakil bupati. 1%. Sing 1% berikutnya aku. Modar tak pimpin Indonesia ambiar. Ponorogo itu memang menyimpan potensi. Contohnya seperti kita saksikan beberapa hari ini dan selalu kita saksikan, reog sudah mendunia. Sampai-sampai Malaysia ngeklaim reog. Negara tetangga Jancuk. Misalnya ngeklaim, ya kalau ngeklaim itu ngeklaim rekor Indonesia, jumlah koruptornya terbanyak, untalen mana? Kalian tahu? Coba teka-teki, apa bedanya reog Ponorogo dengan politisi? Ayo tebak-tebakan, ngerti ra kowe? Kira bukan bupati. Dipimpin Londo lumayan loh. Tahu tidak apa bedanya reog dengan politisi? Kalau tidak tahu jawabannya adalah ini. Reog akan selalu bikin heboh, bikin rame alun-alun Ponorogo. Politisi selalu bikin heboh dan memalukan di Senayan. Jadi menurut saya politisi dan pemimpin yang baik itu mestinya berjiwa, bersikap seperti Waro. Tidak pernah korupsi. Belum pernah ada kan pemberitaan Waro tertangkap tangan KPK? Waro itu pantang korupsi karena kesempatannya memang tidak ada. Jadi yang tak pikir-pikir, politisi atau pemimpin yang baik itu semestinya mesti seperti Waro itu. Saudara-saudaraku, kita semua pasti sepakat bahwa korupsi adalah ancaman paling berbahaya bagi kelangsungan bangsa kita. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptus. Dalam bahasa Latin pula manusia yang dikenal sebagai Homo erectus maka selalu tinggi syahwatnya, maka disebutnya dalam bahasa Latin ereksi. Nah,
Jika banyak juga manusia yang libidonya tinggi untuk melakukan korupsi, maka disebutnya corruptus erectus. Ereksinya langsung tinggi setiap melakukan korupsi. Pro korupsi kok ngene lho. Anco. Ini penyakit paling berbahaya dan sulit disembuhkan. KPK pun tidak bisa menyembuhkan. Dokter Boyke Mae Roti Raiso. Klinik Tongfang juga nggak bisa. Bayangkan ya, kalau orang-orang yang sukanya korupsi, orang-orang yang korupsi dan malah justru ereksi itu, kalau sampai bener-bener ada, maka iklan klinik Tongfang bunyinya lain. Testimoninya. Dulu saya tidak korupsi, makanya sulit ereksi. Sekarang saya sudah korupsi, ereksinya oke. Terima kasih klinik Tongfang. Tapi ada yang sedikit menggembirakan, sampai hari ini korupsi belum ada ekstraknya. Kayak kulit manggis. Jadi banyak pengamat yang mengatakan korupsi saat ini lebih canggih dibandingkan zaman Orde Baru. Contohnya begini ya, kalau dulu zaman Orde Baru, orang mau ngorupsi sapi misalnya, maka orang itu harus membeli sapi, memelihara sapi, menggemukkan sapi, baru kemudian mengkorupsi. Misalnya dimasukkan kem tapos dulu. Nah kalau sekarang ini nggak perlu repot-repot memelihara sapi, langsung import sapinya dikorupsi. Maka politisi, orang-orang partai itu prinsip pengabdiannya bukan lagi sepi ing pamrih rame ing gawe, tapi sapi ing pamrih rame ing garwa. Nggih Bu, leres. Begitu korupsi di konangan, terbongkar juga jumlah selingkuhannya. Hancur. Ada yang mengatakan di negara Indonesia ini memang paling enak jadi koruptor karena hukumannya ringan. Ini ada sebuah kejadian, seorang pemerkosa protes kepada hakim karena ternyata hukuman pemerkosa itu lebih berat daripada hukuman seorang koruptor. Hakim menghukum koruptor 3 tahun, menghukum pemerkosa 5 tahun. Mendengar keputusan itu, orang yang dituduh melakukan pemerkosaan langsung protes pada Pak Hakim. Pak Hakim, bagaimana mungkin hukuman saya lebih berat dari koruptor? Kenapa saya dihukum 5 tahun? Pak Hakim dengan tetap berwibawa menjawab, betapapun koruptor itu memang bersalah. Dia mendapat hukuman 3 tahun, tapi dia bisa mengembalikan barang bukti untuk negara. Kamu mau menyerahkan barang bukti kepada negara? Sang pemerkosa lemes. Dia tidak siap berkurang berat badannya. Alus, jo alus. Ya apa gunane urip nek alus?
mendengar pernyataan hakim itu lemes, pemerkosa itu. Ya memang mungkin barangkali hanya di sini koruptor dihukum sedemikian ringan. Di Arab seorang koruptor langsung potong tangannya. Di Cina potong lehernya. Di Indonesia potong masa hukumannya. Asu. Makanya kita benar-benar berharap kepemimpinan Pak Jokowi ini jangan lagi mudah, jangan lagi dengan murah ngobrol remisi kepada para koruptor. Sampai Pak Jokowi bermurah hati pada koruptor, tak cocok. Kita semua tentu berharap agar pemerintahan yang baru ini benar-benar mampu membenahi bangsa kita dari korupsi. Coba, bagaimana menurut kalian? Apakah Pak Jokowi mampu memberantas korupsi? Insya Allah, moga-moga. Kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada banyak orang, jawaban kadang memang bisa berbeda. Misalkan kita bertanya pada agamawan, Pak Kiai, apakah pemerintahan kita akan semakin baik? Pasti agamawan itu akan menjawab, insya Allah akan semakin baik dek, bila Tuhan mengizinkan. Tuhan tidak akan mengubah suatu kaum bila kaum itu tidak berusaha. Tapi kalau pertanyaan itu kita tanyakan kepada Ustadz Solmed, apakah pemerintahan kita akan baik Ustadz? Maka Ustadz Solmed akan menjawab, itu tergantung berapa honor saya. Mau tarif atas apa tarif bawah? Sementara kalau kita bertanya kepada seorang motivator seperti Pak Mario Teguh, Pak Mario Teguh, apakah korupsi akan bisa diberantas di Indonesia dan pemerintahan kita akan semakin baik, Pak Mario Teguh? Maka Pak Mario Teguh akan menjawab, sahabat yang super, sahabat yang super, pemerintahan kita akan membangun pemerintahan yang super baik apabila pejabat-pejabatnya super. Itu. Nah, beda lagi kalau kita bertanya kepada anggota dewan di Senayan, hei Bung, wakil rakyat, apakah pemerintahan kita akan semakin baik? Anggota dewan itu kira-kira akan menjawab begini, ya itu tergantung arahan dewan pembina kami. Apa kami disuruh walk out atau tidak? Manutan jancuk cilik-cilikan. Sementara kalau kita bertanya kepada polisi, Pak Polisi, apakah pemerintahan kita ini akan semakin baik? Siap, itu tergantung besar gendutnya. Rasa diteruske, engko nek aku diciduk kowe ya seneng. Asu. Syukur modaro. Oke, saudara-saudaraku, soal korupsi yang terjadi di negeri ini memang pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Ada pengamat yang mengatakan sekarang ini korupsi boleh dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Kita tahu di dalam demokrasi dikenal 3 prinsip kekuasaan. Yang namanya kekuasaan harus dibagi secara adil dan merata kepada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Maka di dalam korupsi pun dengan kedok demokrasi, koruptor mempraktekkan prinsip demokrasi. Hasil korupsi dibagi secara merata antara eksekutif, legislatif, yudikatif. Aku ora ngerti kudu asu apa jancuk nek ngene. Di Ponorogo? Enggak. Ya kalau toh nanti itu faktanya ada, itu namanya khilaf. Khilaf yang direncanakan secara masif dan terencana. Nah, sekarang yang sangat mengkhawatirkan adalah undang-undang pilkada. Kalau undang-undang pilkada itu nantinya benar-benar dijalankan, diberlakukan, berarti tidak hanya uang rakyat yang diambil, tetapi juga hak-hak rakyat, hak-hak Anda sekalian. Soal undang-undang pilkada ini kita memang harus terus mencermati. Sebab pilkada memang berbeda dengan PLKB. PLKB kalau lupa langsung jadi. Pilkada kalau jadi langsung lupa. Tapi saya yakin moga-moga bangsa kita ke depan semakin baik. Saya yakin kalau pertanyaan ini kita sampaikan pada para warok di Ponorogo, apakah pemerintahan kita akan semakin baik? Ngono kuwi ciamik pol. Apakah pemerintahan kita akan semakin baik? Wahai warok Ponorogo, pemerintah harus menjadi makin baik. Mereka selalu tegas. Warok Ponorogo selalu tegas, selalu punya prinsip, selalu jujur, selalu terbuka. Itulah karakter sejati warok Ponorogo. Saya selalu percaya dengan apa yang diucapkan para warok, karena mereka itu putih, bersih, tulus, jujur. Tadi sebelum naik panggung siang tadi sempat ketemu warok, menyatakan kepada saya, wah, ya, sampeyan ini termasuk orang yang ganteng, Mas Butet. Ganteng ya ganteng Pak, tapi aku gak siap jadi gemblak Pak. Oh, sono potongan gemblak kayak aku. Bagi saya, warok dan reok adalah sumber nilai yang bisa kita terus kembangkan, terus kita gali sesuai dengan semangat zaman. Kesenian reok adalah pencapaian lokal jenius, kecerdasan lokal. Dalam kebudayaan, pertumbuhan peradaban manusia seringkali banyak ditentukan oleh kekuatan-kekuatan lokal jenius itu. Lokal jenius seperti reok. Banyak festival reok Ponorogo di mana-mana, semestinya menjadi ajang untuk membangkitkan kekuatan lokal jenius itu menjadi kekuatan global. Karena reok sekarang nyatanya bukan hanya dikenal secara lokal, tapi bergema di wilayah global. Sumbernya dari ranah kebudayaan ini. Karena itu, semoga dengan semakin marak dan bertumbuhnya festival-festival reok, maka reok akan dipahami bukan sebagai kesenian saja, tapi sebagai inspirasi bangsa ini. Karena itu, saudara-saudaraku, rakyat Ponorogo, menjadikan kesenian reok sebagai inspirasi dalam kehidupan
adalah sebuah kewajiban. Reog bukan sekadar seni, bukan sekadar paket-paket pariwisata, bukan hanya tontonan, tapi juga mengandung tuntunan dan mengemban nilai-nilai filosofi. Jangan berhenti untuk selalu menghidupkan reog. Karena itu seluruh rakyat Ponorogo harus benar-benar tekun dan keras bekerja. Seperti semangat kesenian reog. Harus keras bekerja, bukan kerja keras, terutama untuk bapak-bapak yang baru bisa keras untuk bekerja. Piye mau bekerja kalau belum keras? Bung Karno pernah mengatakan, saudara-saudaraku, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Saya akan mengatakan, bangsa yang besar, saudara-saudaraku, adalah bangsa yang menjunjung tinggi seni dan budayanya. Karena budaya inilah akan memperlihatkan siapa kita sesungguhnya. Saudara-saudaraku, kebanggaan kita akan terlihat dari kemampuan kita memberikan api pada seni itu. Dan saya yakin di masa depan akan lahir pemimpin besar dari bumi Ponorogo ini. Seru kali Indonesia dipimpin keturunan Warok Suro Munggolo. Warok mimpin Indonesia. Terima kasih, selamat malam.